Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir secara online. Shalom, selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu sekali lagi di dalam kemurahan Tuhan. Kita boleh ikut acara Walk the Talk untuk malam ini. Satu acara talk show yang membahas mengenai isu yang kami angkat dari yang relevan dan dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Saya ingin mengajak sebelum kita mulai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh aktif yang hadir di tempat ini ketika nanti sesi tanya jawab dibuka, boleh aktif untuk boleh bertanya. Juga untuk yang di online juga boleh raise hand atau ketik pertanyaannya dan nanti akan dibacakan di layar, nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut. Baik, malam ini kita akan membahas satu topik yang menarik, menjaga api cinta pernikahan. Tapi kalau nanti kita akan bahas lebih jauh deh gitu, biar seru gitu ya. Hadir bersama dengan kita adalah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Gembala Sidang GPDI Moria Jati Bening, Ketua Yayasan Keluarga Anak Bangsa, Sekolah Playgroup TK SD SMP Citra Anak Bangsa, Guru Sekolah Alkitab Pantai Kosta. Mari kita sambut Bapak Pendeta Rahmat Mervin Sujak. Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih kehadirannya di tempat ini. Saya ingin tambahin Pak, kalau saya boleh pribadi tambahin, judulnya adalah menjaga api cinta pernikahan sampai akhir. Itu yang kita hidden selama ini sampai akhirnya gitu, karena akhir-akhir ini banyak orang tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai gitu ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana menjaga api cinta itu sampai akhir. Silakan Pak Mervin. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan saya boleh ada di tengah-tengah keluarga besar gereja di tempat ini. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah bagi saya ya, untuk menyampaikan sebuah materi yang dimana saya sendiri menyajikan materi ini melalui sebuah pergumulan dan kebanyakan nanti kepada teologi praktika. Saya 3 minggu lalu baru dari Samarinda, kota Samarinda, Kalimantan, saudara, untuk membawakan 3 hari 2 malam materi ini juga, materi tentang family. Jumat ini saya akan berangkat ke Jawa Timur, juga materi tentang family, dan rata-rata 3 hari 2 malam. Jadi hari ini cuma dikasih waktu 30 menit. Di press Pak. Di press. Nah, inilah hasil pressnya gitu maksudnya. Ya, saya juga hadir ditemani istri saya, ya, Mega namanya, boleh duduk dampingi saya, silakan. Mega. Silakan Bu Mega. Ya, mungkin nanti beliau juga akan sedikit menambah ya. Ya, kami banyak mengkonseling pasangan suami istri. Sahabat istri saya salah satunya seorang janda usia 66 tahun. Beliau ya. Kemarin baru makan malam. Udah nggak punya suami, seorang diri. Siapa yang seorang diri di sini? Ya, tadi malam kami baru sharing. Aduh Bu Mega, saya melongo aja. Namanya oma-oma atau orang Jawa itu manggilnya nenek gitu ya. Begitu kompleksnya ya pergumulan atau tantangan kehidupan dari mereka-mereka yang menjaga api cinta dalam pernikahan di usia lanjut, atau mereka yang sudah single parents atau single hidupnya, ditinggal suami atau ditinggal istri, itu di usia 50 tahun ke atas itu secara
psikologis memang akan ada sebuah tantangan tersendiri. Saya sendiri sebenarnya kalau ditambah satu, saya seorang konsultan dari ilmu perilaku, ya, di mana saya belajar studi tentang karakter building. Dan rata-rata yang paling berbahaya itu yang tak kelihatan di dalam hidup kita. Nah, yang tak kelihatan ini adalah hasil dari perjalanan hidup. Nah, di sini kan ada yang usianya rata-rata sudah 50 plus. Kami ini baru 47. Ya, tapi sudah punya cucu satu. Ya. Kenapa kami juga akhirnya dengan hati yang nggak ada beban berbicara tentang materi ini, karena kami biasa bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Kami tahu masalah orang tua. Sampai 2 tahun lalu saudara kakek-kakek ceraiin istrinya. Itu kan kami tangani. Pisah. Cuman karena istrinya nggak berubah-berubah. Nggak lama nikah lagi kakek. Saudara kalau baca YouTube ya, bahkan tulis aja masalah kakek nenek. Ada kakek nenek, neneknya 66, kakeknya umur 78 menikah. Banyak. Nah itu kenapa? Karena nggak kelihatan itu banyak di dalam diri manusia. Nah jadi saya mencoba untuk menyajikan sore hari ini dalam konteks praktek kehidupan itu seperti apa sih Bapak Ibu di rumah. Itu penting untuk dibahas. Karena kita ketemu cuma setengah jam, Bapak Ibu di gereja cuma 2 jam. Selebihnya ada di rumah. Nah itu yang harus dibongkar. Itu yang harus dibicarakan. Saya berharap setelah ini ada pelayanan konseling. Apalagi bagi yang seorang diri. Itu mesti bagaimana? Alkitab 1 Timotius pasal 5. Saya di sekolah Alkitab. Saya mengajar kitab Timotius. Timotius salah satu permasalahannya adalah menghadapi janda-janda. Janda tuh bahaya. Nah yang disebut janda itu sudah 60 tahun ke atas. Baru boleh disebut janda. Itu benar-benar janda. Tapi kalau yang 60 ke bawah, Paulus bilang nikah lagi lah. Itu Alkitab yang ngomong. Nanti kita bahas ya. Karena begitu kompleksnya. Saya mencoba untuk membuka dulu supaya mungkin Pak Gembala lain kali bisa minimal sehari aja gitu kita. Ini setengah jam Pak. Ini PR besar buat saya Pak. Bantu-bantu saya ya. Oke kita langsung ya Bapak Ibu ya. Karena waktu ya. Silakan di slide selanjutnya. Di usia yang menjelang tua. Kitab 1 Timotius pasal 5. Menjelang tua itu 50 tahun ke atas. 60 baru bisa disebut tua. Karena Alkitab umur manusia itu adalah 60 sampai 70. 60 sampai berapa tahun Bapak Ibu? 70 tahun. Udah selesai. Lebih dari 70 bonus hidupnya. Nah kenapa saya tulis menjelang tua dan sudah tua? Siapa tahu ada yang 50 plus sampai 60. Ada yang 60 plus sampai 70 ataupun 80. Karena masalahnya juga berbeda ini. Ya. Rentan sekali terjadi masalah dalam aspek kehidupan. Pribadi. Nah, ini bagi yang sudah single. Dan saya taruh juga maupun dalam kehidupan rumah tangga masih ada suami atau istrinya masih berpasangan. Kami sudah 26 tahun menikah. Mungkin di sini rata-rata sudah 25 tahun. Boleh saya tahu yang sudah menikah 25 tahun ke atas yang masih ada pasangannya? Tuh kan benar. Ya, ada yang di bawah 25? Oh, ada ya. Oke, beberapa saja tapi mayoritas di atas 25. Mungkin yang di rumah saya dengar juga ada Zoom ya. Saya menyapa juga yang di rumah. Shalom ya. Nah, ini akan kita kupas ya. Nah, sebentar saya akan memberikan 4 hal ya yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan ditinjau dari sudut pandang usia yang sudah 50 tahun. Ya. Poin 1 dan poin 2 ini saya ambil sedikit dari tesis saya waktu saya menulis tentang pria, peranan pria. Ya, Dr. James Dobson itu dalam bukunya Focus on the Family memberikan satu penjelasan bahwa kondisi fisik
seseorang akan mempengaruhi lovingnya, cintanya kepada pasangannya. Lalu yang kedua, usia 50 tahun ke atas atau yang sudah menikah di atas 15 tahun itu akan mulai pudarnya rasa cinta atau kemesraan dalam hubungan pasutri. Sehingga pernikahan tidak lagi ada rasa saling membutuhkan, bahkan tidak sedikit yang mengabaikan pasangannya. Saudara tahu mengabaikan? Pergi sendiri, gak sama dia lah, nenek. Repot pergi sama nenek-nenek gitu. Padahal suaminya sendiri. Aduh, dikit-dikit pipis. Coba kalau keluar kota sama nenek-nenek, mau pipis, baru pipis jalan sejam, pipis lagi. Ya itu dibahas saudara. Cuman saya nggak punya waktu bener deh. Ya, mungkin yang nenek-nenek sama kakek-kakek pengalaman, makanya banyak yang ketawa. Ya, gitu. Ini jadi sering akhirnya rasa pudar itu berkaitan dengan kehidupan gitu loh. Semua lamban, bikin teh lamban. Ya, suami juga akhirnya ketika nggak dilayani secara sejalan dengan menurunnya kondisi fisik, menopause bagi kaum wanita. Contoh, biasanya menopause itu 50 tahun plus. Betul ibu-ibu? Ya, kamu masih menopause? Hah? Masih kan? Jawab dong. Belum menopause. Ya masih haid. Ya kan? Nah, itu kalau mau bicara permasalahan ya mesti dibahas. Gitu loh. Supaya kita benar-benar ngerti, oh, permasalahan di usia kita tuh bukan ibu aja, banyak yang ngalamin begini. Seperti itu. Ya, begitu Pak. Salah satu contoh tuh. Kita kan soalnya pria nggak menopause Bang. Kita mah lancar aja sampai 70 apa tuh eng. Nah, kan begitu. Kalau laki eng. Ya kan? Nah, itu disfungsi ereksi pada pria. Nah, itu biasanya pria-pria yang sudah 50 plus juga mulai mengalami sakit-sakit, misalnya diabetes dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menimbulkan satu permasalahan. Lalu hilangnya selera untuk bercinta, ya, bentuk tubuh yang terlihat menua atau keriput. Nah, saya kalau siang tuh kadang pergi berdua di mobil, kadang kalau dia kan sering tidur kalau di mobil nih, makhluk yang satu ini tidurnya juga asik ya, gitu kan? Saya sering lihat lehernya, saya bilang, oh belum keriput lah, oke. Ya kan tuh, membuat seseorang tidak percaya diri. Masalah itu kadang bukan dari luar loh, dari diri kita sendiri. Kita yang nggak percaya diri lagi. Karena itu masalah psikis, ya kan? Lalu ada kondisi mental atau jiwa yang justru meminta perhatian lebih dari orang-orang terdekat. Ini sering dialami oleh duda atau janda. Mintanya dijemput, mintanya dibeliin, ya, mintanya dekat anak pertama atau anak kedua. Macam-macam saudara permasalahan bagi orang-orang yang sudah 50 plus, baik yang single maupun yang sudah menikah. Lalu pernikahan di usia lanjut setelah ditinggal pasangan hidupnya. Ada orang yang akhirnya memilih menikah kembali. Yang single mau menikah kembali. Mama saya umur 72. Janda. Papa meninggal 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah 6 tahun. Kadang diledekin sama anak-anak. Mah, ada yang ngelirik-ngelirik mama nggak? Langsung gitu mama saya. Apaan sih gitu. Nggak apa-apa mah kalau mama mau nikah lagi. Kadang diledekin gitu. Nggak tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Abraham kan menikah lagi setelah Sarah meninggal istrinya. Ya kan? Nah itu kebutuhan. Kalau pria rata-rata sih eng lagi dia. Menikah lagi. Serius ini kebanyakan hasil risetnya seperti itu. Ya. Nah, ini 4 hal ini mungkin nanti bisa jadi bahan pertanyaan. Kan ada Q&A kan? Ya kan? Nanti mungkin dari sini bisa jadi pertanyaan. Saya nggak tahu di poin yang mana. Gitu. Sebenarnya saya kalau bawa materi pernikahan, saya harus menjelaskan dari historisnya dulu.
pernikahan itu apa, lalu menikah itu seperti apa. Itu baru masuk ke permasalahan, baru masuk ke hipotesis atau kesimpulan, baru jawaban firman Tuhan. Tapi ini kita langsung lompat semua. Baik, yang selanjutnya ya. Mari kita belajar dari rumah tangga Abraham. Ya. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5a. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa? 75. Berapa umurnya? 75. Sudah tua belum? Sudah. Ya. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa siapa? Sarah istrinya. Beda umur Abraham sama Sarah berapa tahun? 10 tahun. Abraham menerima janji Tuhan umur 75. Anaknya lahir Ishak saat dia berusia berapa? 100 tahun. Beda 10. Jadi Sarah melahirkan anak umur berapa? 90 tahun. Bilang sama kanan kiri, nenek-nenek masih bisa punya anak. Nah, ini yang seringkali memancing orang mau nikah lagi. Tuhan, jangan-jangan umur 80 masih bisa, siapa tahu doanya kayak Sarah. Tapi ini konteksnya berbeda. Ini Tuhan yang kasih, bukan kita yang minta. Ya. Nah, itu Saudara. Jadi kakek nenek ini berangkat dari kota Ur-Kasdim. Ini udah tua ini. Ya, udah tua. Yang satu umur 75, yang satu 65. Nggak mungkin naik onta, naik kuda cepat. Dia pelan gitu. Ini kan udah tua. Seperti itu, ya. Nah, mereka pergi nih ke sebuah tempat. Ya, rumah tangga Abraham dan area kritisnya selanjutnya. Ya. Abraham merendahkan istrinya, Kejadian 12 ayat 11 sampai 19. Kenapa? Karena di Mesir itu terjadi kelaparan. Akhirnya Abraham ada di kota itu, di tanah Mesir. Istrinya tuh cantik. Wah, di sini ibu-ibu cantik semua, walaupun sudah oma-oma. Yo, gak percaya diri kan? Masih Pak Pendeta bohong. Tuh, itu salah satu bentuk gak percaya diri tuh ada loh sama kita. Kamu cantik deh sayang. Nah, dia aja gak percaya diri, ketawanya begitu. Ya kan? Saudara, ini si Sarah itu cantik. Dan Abraham takut dibunuh. Kenapa? Karena Raja Mesir takutnya suka sama istrinya. Emang bener suka. Abraham bilang istrinya itu siapa? Adiknya. Nah udah. Digondol sama. Dibawalah ke istana raja. Tuhan berfirman sama raja, dikembaliin lagi. Nah di situ permasalahan. Kenapa? Seringkali pasangan itu ketika sudah usia lanjut itu tadi diabaikan. Udahlah, nggak sama lo juga nggak apa-apa, gue kasih aja, lo udah tua nggak bisa kasih anak, udah macam itu bisa macam-macam Abraham. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang saya bilang 4 aspek tadi itu bisa kita lihat contohnya di sini. Diabain loh si Sarah itu, dikasih loh sama raja. Untung Tuhan ngomong sama si raja itu, nggak boleh kamu kasih istri kamu begitu. Itu masalah pertama. Yang kedua, ada pihak ketiga di antara Abraham dan Sarai. Kejadian 16 ayat 1 dan 4. Siapa pihak ketiga ini? Hagar. Betul nggak? Si Sarah juga udah nggak percaya diri. Janji Tuhan mana? Nggak punya anak. Gue kasih deh nih. Hagar, mbak gue. Si Abraham yang caplok aja dia. Ya kan? Jadi itu siapa nama anaknya? Ismail. Karena ada pihak ketiga. Kenapa? Udah masalahnya udah dibatin ini berdua. Saudara, yang bahaya itu belajar karakter itu, yang bahaya yang ada di hati itu yang paling bahaya. Sebulan lalu kita seminar pasutri juga kan? Apa? Covenant keeper. Kenapa gereja banyak yang bercerai? Itu kan satu pertanyaan. Padahal belum tua. Baru bulan 2 tahun nikah, 3 tahun nikah. Saya tanya sama yang hadir, ada 40 kakak itu 80-an orang. Saya mau tanya, saya bilang. Jujur ya Bapak Ibu, siapa yang belum ngomong cerai, tapi sudah pernah berpikir mau cerai? Lihat-lihat sama istri dulu.
Wah, rame itu, mending brrrr gitu. Kan pertanyaannya siapa yang sudah pernah berpikir mau ninggalin pasangannya atau bercerai? Wah, rame. Saya coba pancing lagi, saya tanya yang kedua pertanyaan sama. Mulai angkat tangannya begini. Kok tanggung-tanggung, saya bilang. Ayo angkat tangan. Wah, banyak yang angkat tangan, saudara. Karena apa? Di hati dan di pikiran. Kalau di sini kan terlihatnya duduk bareng. Itu ada loh video yang suami istri pelukan dari belakang istrinya, ada cewek lagi di sini tapi tangannya pegang cewek yang sebelahnya. Pernah nggak begitu lihat? Pernah, saya lihat di YouTube, di apa, kan saya banyak update saudara untuk bahan-bahan khotbah saya. Ada pihak ketiga, mungkin belum terjadi tapi sudah ada di hati, itu yang sering kali muncul saudara. Ya. Pihak ketiga itu bukan hanya manusia, tapi melalui tayangan video, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Ilah artinya. Nah, itu bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Contoh kasus-kasus di keluarga-keluarga muda. Mereka banyak kali mengaplikasikan atau melakukan hubungan intim antara suami istri itu sesuai gambar yang mereka lihat. Wah, istrinya nggak mau atau sebaliknya dan lain sebagainya. Waduh, itu permasalahan dalam rumah tangga tuh sampai seperti itu. Kami di sekolah hampir 40-30% lebih single parents, masih hidup pasangannya, tapi anaknya udah bingung mau ikut papa atau mau ikut mama. Kenapa? Udah pikirannya mau cerai terus. Kenapa saudara? Karena ada pihak ketiga, bukan hanya manusia, tapi ikatan dosa itu juga disebut pihak ketiga. Selama manusia daging ini menguasai kita, mau usia berapapun saudara. Ini ada di materi saya, tapi yang lain saya nggak sempat kasih ke sini ya. Videonya itu 4 kakek-kakek memperkosa usia 12 tahun. 4 kakek. Ya termasuk saya. Kenapa begitu? Itu di dalamnya itu udah bahaya banget. Kalau ditanya kepada para psikolog, saudara, saya kenal sama seorang dokter, saudara bisa, kalau saudara ada mau konseling tentang psikis ya, masalah kejiwaan, bukan gila loh. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, nggak emosional yang tinggi itu masalahnya di jiwa. Itu dia sudah dikuasai oleh hal-hal tertentu. Itu prakteknya di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Itu dosen saya, saudara. Namanya Dr. Yosi. Dia sering menangani kasus-kasus yang sifatnya kejiwaan dalam konteks halusinasi seseorang. Gitu. Yang di bayangan dia itu udah pihak ketiga, saudara. Nah, pihak ketiga itu harusnya Kristus. Bukan dagingnya, bukan manusia dagingnya, bukan pikiran duniawinya. Suami istri tanpa Tuhan gak bisa. Mazmur 127 itu yang pertama. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang, kita penting ada pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini mesti Yesus. Gak boleh duniawi. Kalau enggak pihak ketiga itu akan seperti keluarga Abraham ini. Udah 15 menit. Ya. Terus lanjut. Ya. Abraham kembali merendahkan istrinya. Istrinya dikasih lagi sama raja, saudara. Sama penguasa, saudara. Kita nggak usah baca, tapi ini kejadiannya begitu. Abraham tuh karakternya, saudara, awalnya karena namanya masih Abraham, saudara, bukan Abram ini, bukan Abraham, Abram. Ya. Itu. Ada tulisannya di situ. Ya. Kayak gitu, saudara. Saya nggak tahu ya. Sebenarnya saat di Samarinda tuh bagus. Ada sesi tentang menggambar. Saya kasih kertas sama pensil, saudara hanya menggambar pohon, rumah sama orang. Saya udah tahu masalah saudara. Saya udah bisa kebaca sama saya gitu loh. Oh, ibu ini masalahnya begini, begini, begini. Sama suaminya begini, udah ketahuan. Itu ada gesturnya itu dari situ. Lekukan pohonnya, berapa
rumahnya itu gambarnya seperti apa. Saya sudah tahu keadaan rumah tangganya dari situ. Gitu. Kenapa saudara? Karena coba ya slide selanjutnya. Ini Nicholas Sparks berkata begini, cinta itu seperti angin. Kau tak bisa melihatnya tapi kau bisa merasakannya. Nah itu maksud saya. Saya bisa ngerasain nih keluarga saudara kayak apa. Saya pernah ngebaca satu orang ibu di sini yang waktu itu WL. Ibu siapa ya? Yang waktu saya pertama kali ke sini. Elsie. Siapa ya? Yang suaminya WL. Ada nggak? Mana orangnya? Halo Bapak, Ibu, boleh berdiri? Coba kita lambai tangan dulu berdua. Nah itu. Saya udah bisa baca, itu baru ngelihat mata aja. Dan hasilnya betul, seperti itu keadaannya. Itu kan kenapa bisa begitu? Karena praktek kehidupan itu. Kita yang paling tahu keluarga kita dalam bahaya orang lain apa kita? Yang paling tahu hubungan ini lagi nggak bener orang lain atau kita? Kita. Jadi cinta itu sebenarnya bisa dirasa kok. Udah berkurang atau belum? Masih serak-serak atau belum? Masih ada listriknya atau belum? Itu masih kerasa saudara, pasti. Dia ini kalau bohong, saya tahu. Kamu tahu kan kalau saya bohong? Coba jawab. Nah, udah nggak bisa saling bohong. Makanya kami 3 tahun menikah ini terakhir nggak pernah ada konflik. Karena belajar jujur, belajar apa adanya, belajar minta maaf. Belajar mengakui kesalahan, dia saya yang salah, saya minta maaf. Dulu-duluan apa namanya? Ya udah ya, kita diem dulu. Maksudnya mengatur suasana rumah gitu loh. Bagi-bagi tugasnya jelas. Saya kok udah di rumah saudara, udah nggak perlu mengatur rumah. Walaupun saya nggak suka barang banyak. Kalau dia sukanya nyimpen barang. Aduh. Ini paling suka nyimpen barang, Pak. Baru dari toko dusnya masih ditutup rapi. Saya bilang mah buang aja, buat apa itu dus? Nanti kan kalau ada perlu kan bisa dipakai. Buset dalam hati saya. Nah inilah dia. Lemari gede. Ada 3 pintu, saya cuma 1, dia 2. Masih ngalah. Belum tempat make upnya. Iya loh, itu cinta itu dia bisa ngerasain kok kalau saya masih cinta sama dia atau enggak. Coba kamu cerita dikit tentang saya. Iya, shalom. Shalom. Iya, memang saya sangat merasakan perubahan itu. Kalau ingat dulu singkat cerita bahwa 3 tahun pertama itu betul-betul suatu penderitaan buat saya. 3 tahun waktu awal menikah. Awal ya? menikah, ya. Itu penderitaan yang luar biasa karena banyak masalah di situ. Mana suami saya masih narkoba, terus saya juga masih punya kepahitan. Saya backgroundnya broken home. Jadi keadaan keluarga saya itu saya bawa ke dalam pernikahan. Saya menganggap bahwa laki-laki itu tidak baik. Saya lampiaskan ke suami. Nah ini yang dimaksud historis seseorang. Yang saya bilang kayak kalau pasangan suami istri ini seminar begini misalnya. Saya pasti berangkat dari historis. Kenapa kamu menikah sama pasangan kamu itu kenapa? Ada yang dipaksa menikah. Apalagi kalau yang tua-tua dijodohin. Tahun-tahun 40, 50, 60 tuh masih kental suasana perjodohan. Terus. Iya. Jadi betul-betul kalau dibilang pernikahan itu seperti neraka, ya benar yang saya bilang gitu. Karena dari kecil saya merasakan pernikahan itu seperti neraka gitu. Sampai akhirnya orang tua saya cerai. Nah, menikah saya ya begitulah keadaannya. Singkat cerita, saya melihat perubahan itu kaget jujur. Kok yang tadinya dia merendahkan saya, kok saya tidak lagi direndahkan. Yang tadinya dia cuek sama saya, kok sekarang tidak cuek gitu ya. Itu perubahan yang luar biasa yang saya lihat. Sabar, lebih bisa nerima saya apa adanya. Uang kamu udah nggak diambil lagi ya?
Kalau dulu gajian gimana? Kalau dulu karena saya kan dari kecil dagang. Jadi diajarin mama itu kalau mau punya duit tuh harus kerja. Nah itu. Jadi ya saya pas nikah ya biasa kerja. Dia nggak menghasilkan, saya bisa kok menghasilkan gitu. Akhirnya saya kok merasa kok suami saya nggak bisa menafkahi saya saat itu. Kenapa kok saya yang harus cari uang untuk suami dan anak-anak? Nah, sampai akhirnya suatu kali 10 tahun yang lalu ya itu betul-betul apa yang saya doakan itu terjadi. Intinya sampai detik ini saya tidak mengeluarkan sepeser pun, itu semuanya suami yang tanggung. Itu luar biasa, itu perubahan. Jadi banyak hal yang saya terima dari Tuhan ketika saya bergantung kepada Tuhan sebagai seorang istri yang betul-betul mengalami suatu tekanan yang luar biasa, mengalami hal-hal yang apa yang saya harapkan itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu sesuatu yang buat saya kesel, sesuatu yang buat saya tidak terima gitu ya. Tapi ini betul-betul Tuhan jawab gitu. Perubahan demi perubahan yang akhirnya apa yang saya harapkan itu terjadi. Betul-betul suami saya berfungsi sebagai kepala, berfungsi sebagai seorang pria yang menafkahi keluarga, itu sangat-sangat nampak. Nah, itu yang saya alami. Baik, artinya cinta itu harus terlihat sesuai perkataan ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita cinta kan kita harus berkorban. Betul? Betul? Cinta itu nggak boleh sebatas kata-kata. I love you. Coba kalau I love you terus. Makan sepiring berdua tapi nggak ada isinya. Makan angin di atas piring gitu kan. Lalu kita bilang I love you. Kan dia begini. Gitu kan. Ngomong I love you. Iya kan. Nah ini saudara yang paling tahu kondisi keadaan rumah tangga saudara. Atau kehidupan saudara hari ini. Ya. Nah kita mau lihat apa kata Alkitab. Sekarang kita mulai masuk ke biblikanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dimaksud dengan cinta. Hubungan suami istri mau sudah berapa puluh tahun menikah. Tetap ukurannya adalah pengorbanan. Setuju? Betul Bapak Ibu? Di mana ada pengorbanan, disitulah cinta. Ini karena begitu besar cintanya Tuhan sama kita, sehingga dia mengaruniakan sesuatu yaitu Yesus. 1 Korintus berapa tuh? 12 ayat 27. Ia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh. Kepalanya bertanggung jawab sama tubuhnya. Suami dikatakan ia adalah kepala dari istri. Jadi suami itu harus menafkahi, suami itu harus menghidupi istrinya. Ini yang masih menikah. Mau berapa puluh tahun usiamu, engkau tetap harus bertanggung jawab kepada istri dan anak, cucu, mantu. Paling tidak secara spiritual kita berfungsi. Kan kalau sudah 50, apalagi 55 itu sudah mulai masa pensiun kan. Yang gak boleh pensiun itu spiritualnya. Ya, menanamkan iman, mengajarkan firman itu gak ada kata pensiun Bapak-bapak. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus banyak berkorban. Jangan istri ke gereja suami bilang gini, titip doa ya. Loh Bapak ngapain? Papa di rumah baca koran minum kopi. Nah kamu yang doa buat Papa. Papa doa di rumah, mama doa di gereja. Aduh, ya harusnya kan suami. Mah, ayo ke gereja. Dia kepala. Loh kok bisa begitu? Iya, karena Hawa itu dapat firman tentang peraturan Taman Eden. Itu bukan dari Tuhan, dari siapa? Si Adam. Adam yang pertama kali menerima firman. Jadi dalam rumah tangga tidak boleh terputus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Khususnya pria. Karena pria adalah imam. Pria itu adalah nabi yang mengarahkan juga. Imam itu adalah raja. Pria itu adalah raja yang menghidupi keluarganya. Ya. Selanjutnya. Nah ini moto keluarga kami. Ini saya catat sendiri. Ini karangan saya sendiri sudah. Pernikahan bukan tempat untuk mencari apa? Kebahagiaan.
tetapi tempat untuk memberi. Jangan salah mindset di sini, saudara. Kalau saudara menikah sampai hari ini masih mencari kok saya nggak bahagia karena kamu cari bahagia. Salah. Lo salahnya di mana? Kamu harus memberi, bukan kamu minta kebahagiaan. Kalau kamu masih mindsetnya mencari, maka kita akan melihat selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya. Jika Anda hanya mencari kebahagiaan, maka Anda akan menuntut hak Anda. Hak diapain? Dihargai tetapi tidak. Hak dihormati tetapi tidak. Hak diakui tetapi tidak mengakui. Itu siapa? Kenalan padahal istrinya. Dibilang kenalan lah. Ya. Hak dilayani tetapi tidak melayani. Dia ini kan kerja. Termasuk ukuran saya workaholic. Dia kerjaan tuh dibawa ke rumah. Dulu tuh kami konflik berat. Tapi sekarang ya sudahlah. Bukan menyerah saya. Saya memang tahu kapasitas dia. Berat sekali tugasnya. Ibu gembala, kepala sekolah, kepala bidang pendidikan. Sekarang nambah lagi ketua atau koordinator dari kepala-kepala sekolah se-Kecamatan Pondok Gede. Saudara tahu apa yang saya lakukan sesuai dengan ini? Dia enggak saya bilang kamu ambilin minum. Ayo begini enggak. Saya cuma tanya, "Ma, kamu capek enggak?" "Capek. Mau ambilin minum papa?" Kalau dia mau ya udah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi sebaliknya sekarang kebanyakan saya pulang bawa makanan, saya pulang langsung ambilin dia minum. Jadi ketika kita memahami bahwa kita harus memberikan kebahagiaan, kita nggak perlu dilayani terus. Kitalah yang harusnya melayani istri. Apalagi kalau lagi sakit, masa disuruh melayani kita? Sebaliknya, gitu loh. Nggak ada, itu kan prinsip filsafat manusia itu, apalagi orang Jawa. Suami itu harus dilayani. Lah kalau lagi sakit gimana? Ini kan nggak begitu. Nah, itu yang saya pelajari, saudara. Ya, lalu hak dicintai tapi tidak mencintai, sepihak. Hak dipuji tapi tidak memuji. Kenapa? Karena dia mencari kebahagiaan. Saya ingin menanamkan sesuatu yang saya anggap baik menurut firman Tuhan. Karena ukurannya adalah Yesus. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dikatakan Yesus turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Jadilah hamba di tengah keluargamu. Seorang hamba tidak mencari keuntungan, tapi justru dia melayani tuannya. Seperti kata Sarah kan, Abraham dipanggil apa? Tuan. Sama siapa? Sama si Sarah. Selanjutnya, ya. Bagaimana menjaga api cinta? Minta 5 menit boleh? Boleh, Pak. Silakan. Karena tadi udah lewat 10 menit. Gak apa-apa. Gak apa-apa Yang ya. penting Supaya materinya selesai. tersampaikan. Iya. Supaya selesai, ya. Oke, bagaimana menjaga api cinta? Saudara, hanya firman yang akan menjawab. Ya, mari. Yang pertama, suami. Kalau masih ada suami ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami. Dikatakan apa yang pertama? Hiduplah bijaksana. Nah itu. Dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman apa? Pewaris. Jadi istri itu harus dihormati. Ibu-ibu tuh orang yang terhormat. Kamu tuh orang terhormat sayang. Saya hormat sama kamu. Saya harus menghargai kamu. Cara menghormati apa sih? Mah, boleh nggak minta tolong? Mah, kamu mau nggak nemani saya? Jangan kayak jagoan kan? Ambilin. Ambil nggak? Waduh, saudara. Gawat yang begitu kan? Istri udah kayak apa? Pembantu. Atau istri udah kayak tukang bakso, manggil lagi, "Mama, sini." Kayak, "Bang, sini bang." Istri tuh, waduh. Tuh gitu-gitu istri tuh kaum yang lemah lembut loh. Dia tuh kayak kupu-kupu. Kupu-kupu tuh kalau bulunya kita kasarin, rontok, dia nggak bisa terbang lagi. Saya kalau sama dia mah kupu-kupu
Luar biasa. Bulunya saudara. Saya urus barusan, saya bawa dia ke salon barusan di Mall Anggrek. Saya takut macet, Pak. Saya berangkat dari jam 3:30, Pak. Bener. Dan rumahnya di Bekasi kan. Saya bawa dia ke salon. Coba lihat rambutnya. Iya, serius, saya nggak bohong. Saya bayarin. Dia minta kue, saya beliin. Saya bilang, sayang, selama saya hidup, kamu gak usah keluar duit ya. Iya. Beda sama suami yang cari untung. Bayarin dong. Bukan punya duit, lu bayar sendiri. Nah, enak. Bapak-bapak, bayarlah istrimu. Ya, traktir ke salon. Walaupun udah gajian istrinya mah. Biar pria yang ganteng ini yang bayar ya. Begitu. Pak, beras habis. Kan punya duit, beli dong. Jangan. Dia selalu lapor. Mah, Pak, beras habis gini, mesti beli air galon. Aku berapa? 80.000. Berapa beras? 50.000. Set keluar. Bukan berarti saya ada uang. Dia nggak tahu uang saya tinggal berapa kan. Tapi puji Tuhan, saudara. Setiap kali dia minta, saya tidak pernah uang saya habis. Karena apa? Itulah mujizat yang Tuhan kasih sama pria-pria yang bertanggung jawab buat keluarganya. Amin. Saudara mesti berani karena ada Tuhan seperti ayat ini, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami, kenapa doanya nggak dijawab? Jangan-jangan kau nggak hargai istrimu, kau rendahkan dia, kau remehkan dia. Saya kalau ambil keputusan, saudara tidak bertanya sama dia. Pasti saya bertanya sama dia. Apalagi kalau udah menyangkut pelayanan. Ini aja mau ke Malang saya tanya, "Ma, kamu mau ikut saya nggak ke Malang?" Loh, Papa gimana tiket semua? Papa dibayarin. Nanti Mama gimana? Papa yang bayar. Saya tanya, karena kami sudah belajar komitmen lebih dari 3 hari mesti ikut dua-dua. Ternyata dia nggak bisa. Kamu ada apa ya Sabtu ini? Oh, parents meeting ya. Ada parents meeting, jadi dia nggak bisa. Gitu, saudara. Kolose 3:19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah apa? Nah, ini menjaga api ini begini, jangan dikasarin ya timbul api. Gitu Bapak Ibu, amin. Nanti buat yang oma-oma sendiri ya, kayak kasih ayat juga ya. Tapi yang sudah sendiri. Sekarang selanjutnya, istri, Mega. Iya, istri. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4, Kolose 3 ayat 18. Kita baca yang 1 Petrus ya. Oke. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa apa? Perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, kemudian selanjutnya 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di sini dikatakan, hai istri-istri tunduklah. Kenapa Tuhan perintahkan tunduk? Mau berapapun usia pernikahan kita, mau berapapun usia kita, tetap mau seumur hidup kita Tuhan tetap minta tunduk. Amin. Karena firman ini adalah iya dan amin. Firman Tuhan ini kekal. Artinya mau berapapun usia kita, usia pernikahan kita, Tuhan minta tunduk. Apa artinya tunduk? Mungkin kamu perlu jelasin sedikit ya. Contoh ibu yang tadi malam itu kan ditigain malah sama suaminya ya. Iya. Iya, coba tapi dia tetap tunduk dan apa yang Tuhan buat coba kamu cerita. Iya, kalau saya melihat di firman Tuhan ini ya apa sih maksudnya tunduk? Sampai detik ini Tuhan minta kita tunduk kepada suami. Pertama yang saya ingin sampaikan, suami itu adalah kepala bukan?
Berarti kalau kepala itu artinya suami itu wakilnya Tuhan. Suami itu adalah wakilnya Tuhan. Nah kemudian kesaksian yang kemarin ada seorang ibu yang konseling kepada kami, yang ibu usia 66 tahun ya, sekarang udah mau hampir 67. Kalau ada apa-apa tuh selalu curhat, ngajak makan ke Gelael, makan ngobrol berdua gitu ya. Dan intinya suaminya sering selingkuh. Dari pernikahan awal sampai suaminya meninggal 4 bulan lalu ya. September Ya, 2022. September. Itu masih ada aja orang lain. Padahal udah kakek-kakek. Udah stroke masih punya simpenan Disimpannya di apartemen. di apartemen, di Menteng. Jadi istrinya ini Nggak sempat tahu. curiga. Karena udah sering diselingkuhin jadi peka. Peka, nih lagi selingkuh nih pasti gitu. Saking kebiasaan diselingkuhin jadi tahu. Nangis-nangislah ketemu sama saya. Bu Mega tolong doakan saya. Dia cerita semuanya. Kenapa kemarin saya habis dari apartemen. Kemudian satpamnya bilang gini ke saya. Ibu cari siapa? Bapak si A. Oh lagi pergi sama istrinya. Coba bayangkan. Lagi pergi sama istrinya. Padahal yang bertanya itu adalah istrinya. Istri yang mana gitu ya. Nah ini yang dikatakan tunduk. Lah tunduk seperti apa? Ibu ini sangat setia kepada Tuhan. Dia belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dia doakan terus suaminya. Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Saya tanya, ibu pernah selingkuh gak sih? Ibu kok segitunya sampai disakitin bapak? Gak, saya takut selingkuh. Saya takut buat dosa. Saya takut balas kejahatan dengan kejahatan. Sampai detik terakhir. Sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, ibu ini berulang tahun. Dia curhat ke kami berdua. Bu Mega tahu gak? Saya cuma mau minta hadiah. Pak, kasih aku hadiah dong. Aku ulang tahun. Ngapain hadiah-hadiah? Dia marah. Gara-gara suaminya punya pistol 2. Disimpan di laci. Kalau marah selalu ngancemnya, saya tembak kamu. Saya tembak kamu. Jadi dia ketakutan. Dia ambil pistolnya, disembunyiin di atas atap, di plafon. Terus dia cari gak ketemu. Dia udah curiga pasti istrinya yang sembunyiin. Dia marah. Terus dia bilang gini, ngapain hadiah-hadiah? Maling kok mau dihadiahin. Sakit hati. Dia terluka itu 2 hari sebelum meninggal. Dia terus setia kepada Tuhan. Dia doakan terus suaminya. Dia telepon saya sakit hati sekali Bu Mega. 2 hari kemudian suaminya meninggal. Hati-hati bapak-bapak doa istri itu ya. Saya nggak berani. Tapi saya yakin di sini ibu-ibu nggak ada yang doain suaminya. Dia nggak pernah doain suaminya meninggal kan, Ma? Dia nggak pernah doakan suaminya meninggal. Jadi begini, kalau kita kan tubuh Kristus, kalau tubuh disakiti, firman Tuhan bilang siapa yang membinas 1 Korintus itu akan dibinasakan. Siapa tidak kepada bait Allah ya, itu akan dibinasakan sama Tuhan. Jadi istri kita tuh juga punya Tuhan. Kalau kita nggak macam-macam sama dia, kita bisa dihukum sama Tuhan. Karena Tuhan itu juga adil antara kita berdua. Meninggal loh suaminya. Oh sekarang hartanya mau dijual nggak laku-laku ya Ma? Iya, jadi selama menikah itu hartanya mau dijual sama suaminya nggak laku-laku karena setelah mau suaminya dikasih sama cewek itu ya. Setelah suaminya meninggal dia baca WA-nya di handphonenya bahwa semua harta ini untuk cewek ini untuk cewek ini. Untung nggak laku kata istrinya. Jadi sekarang istrinya ketiban harta. Jadi ibu-ibu tenang ya. Bapak-bapak tuh udah bagian Tuhan. Ya, ibu-ibu juga harus jalanin ini, tunduk aja sama suami. Amin. Kita sudah mau selesai. Saya mau tutup sedikit lagi. Selanjutnya, ya, kemenangan sebuah keluarga adalah ketika berpusat kepada apa? Kebenaran. Ya, jangan pusatnya ke masalahnya, tapi kepada firman-Nya. Yang tadi itu, hai suami-suami, hai istri. Pusatnya ke situ. Jangan kepada pemikiran kita sendiri. Ya. Oke, saya akan tambahin ayat buat yang single. 1 Timotius 5 ya. Kalau boleh dibantu multimedia, bantu saya untuk buka 1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Ya. 1 Timotius 5 ayat yang ketiga, setelah itu kita selesai, Pak. Oke. Ya.
1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Ya, di sini dikatakan, ya, ada ayat itu firman Tuhan. Oke, 1 Timotius 5. Maaf, bukan 1 Timotius 3. 1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Ya, dan seterusnya ya. Nah, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi ada yang nggak benar-benar janda. Ya, itu siapa yang nggak benar-benar janda? Itu yang kawin cerai. Karena janda yang dimaksud adalah yang sudah meninggal suaminya. Kalau yang bercerai hidup itu bukan janda, itu jande. Bukan janda, jande. Namanya jandemu mude. Nah, ya. Ada yang benar-benar janda. Nah, saudara mesti bisa bedain nih. Gitu ya. Kita baca lagi. Ini udah diganti aja. Ayo Pak Multimedia bantu lagi ayat yang tadi. Ya. Mana dia? Jangan dimatikan dulu ya. Tetapi jikalau seorang janda, ya di sini dikatakan, nah ini ya. Tetapi ya, jikalau seorang janda mempunyai apa? Anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya. Bagi yang sudah ditinggalkan atau sekarang single, janda atau duda, firman Tuhan menyarankan mereka berbakti kepada siapa? Keluarga. Sendiri dan membalas budi orang tua, melayani orang tua atau saudara. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Ya. Ayat 9 sekarang. Yang didaftarkan sebagai janda, ya, hanyalah mereka yang tidak kurang dari berapa tahun? Berapa tahun? 60 tahun. Yang hanya satu. Nah itu. Tadi ada yang gak benar-benar janda. Yang gak benar-benar janda siapa? Jande. Beda di sini janda A akhirannya. Kalau jande itu cerai pasti. Nah itu. Dan yang terbukti telah melakukan apa? Pekerjaan baik seperti apa? Yang pertama, mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kesimpulannya bagi yang single parents, tetap melayani Tuhan, layani keluarga. Ya, nanti saudara kalau saudara ada hal-hal khusus, ya saya siap untuk berkomunikasi dengan saudara lewat kesempatan yang berbeda. Ya nanti bisa minta nomor telepon kami, nanti bisa ngobrol sama istri. Ya kan kami nggak bisa membahas detail di sini. Dan itu biasanya private yang kayak begitu-begitu ya nggak apa-apa. Punya privacy Bapak Ibu semua. Tapi secara umum bagi yang sudah single, saudara harus memperhatikan keluarga. Amin. Kalau yang mau menikah lagi boleh nggak? Boleh kalau suaminya sudah meninggal. Ya terserah. Ya Paulus bilang kalau nggak tahan seorang diri, ya dia boleh menikah lagi. Demikian Pak. Ya singkatnya seperti itu. Terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Mervin dan Ibu Mega. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan. Sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo silakan. Yang dari online juga boleh untuk mengetik pertanyaannya. Sementara menunggu saya bertanya dulu deh Pak. Baik Pak. Saya rasa saya butuh tips Pak. Kan di sini dibilang ini kan yang tadi di awal-awal itu 4 permasalahan itu jika sejalan dengan penurunan kondisi fisik dan sebagainya. Iya. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya bagi wanita yang sudah mengalami menopause sedangkan prianya belum, dan ya tadi harus disiasati dong ya maksudnya supaya ada keintiman, supaya ada ya tadi bagaimana menyiasatinya gitu, maksud dalam arti Baik. itu tak terhindarkan kan pasti. Baik. Jadi begini, secara fungsi antara suami dan istri, fungsi itu
tidak boleh menurun sebenarnya. Walaupun sudah usia 50. Plus, karena tadi ada yang dikategorikan apa? Menjelang tua. Dan sudah tua. Alkitab memisahkan itu. Yang benar-benar tua tuh 60 lebih. Paham ya? Tadi ya. Secara usia. Nah, yang terpenting karena bagi wanita, seks itu bukan hubungan intim saja. Tapi seks itu adalah komunikasi. Bapak minta tips kan? Iya, maksudnya iya. Pasti Iya ya, kan? dari statement itu kan. Ah. Contoh, ini tips. Ketika usia sudah tua atau menjelang tua, dengan konteks penurunan fisik yang tadi ya dan lain sebagainya, kita harus mulai melatih berkomunikasi dengan keadaan yang baru. Contoh, ini saya ngomong sama dia, "Mah, ini kita alami ya, ini yang sering saya tanya. Mah, kamu masih terima saya nggak? Perut saya udah gede begini. Coba kamu jawab dong. Ini pacaran kami tuh begitu loh sekarang. Coba kamu ngomong. Jujur nih, kita nggak karang-karang, silahkan." Ya biarpun tambah gendut tapi kamu tetap ganteng. Gitu. Sampai dia kasih lagu loh sama saya. Biarpun gendut, pipimu tembum, ku tetap cinta. Itu lagunya dia buat saya. Dia kirimin itu lagu orang dangdutan dikirimin. Ya kan? Itu lagunya. Terus kamu suka nanya apa sama saya? Iya, kan saya banyak ubannya. Nah, itu. kamu 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 kalau ya seringkali saya tanya gini, saya kan ubannya banyak gitu. Kamu kalau bangun tidur kaget nggak lihat ada nenek-nenek di sebelah gitu? Ya saya jawab, "Mah, ya emang uban, udah biarin aja begitu. Alkitab bilang kan itu mahkota." Iya, saya tetap kok nggak berpaling sama yang lain. Iya, saya ngomong begitu walaupun saya punya mata kalau ngelihat cewek lewat nengok. Serius saya di hadapan Tuhan Pak Budi. Bener. Tapi kok masa ngelihat cewek cantik Muna? Ya lihat aja tapi stop, jangan koma, titik dong. Kan kita diberikan kemampuan untuk menguasai diri, betul nggak? Saya bilang, "Mah, kalau lewat dia juga ngeledek saya itu cewek, kamu ngeliatin kenapa?" Ya biasa aja kali saya ngeliatnya. Itu. Saya jawab begitu, dia suka nanya, "Pak, ini saya keriput nggak?" "Ya ampun, Mah, janganlah kamu, udah saya tuh terima kamu apa adanya." Saya gini, "Percaya deh sama saya bilang begitu. Dan kami berdua tidak pernah tidak ngomong begini, "Sayang," panggil sayang. Jangan sayur, beda. Panggillah sayang. Saya kalau panggil dia, Bapak Ibu mau tahu apa? Cinta. "Cinta, udah makan belum?" Itu mesti dibangun. Emangnya ruangan ini jadi bagus begini karena ada yang desain. Itu Disengaja tips, Pak. ya, Pak ya. Disengaja. berarti. Disengaja, dipraktekin. Saya mau tanya, nih jawab jujur ya, begini. Siapa suka makan telur ceplok? Siapa suka telur ceplok? Saya suka, apalagi setengah matang, telur ayam kampung. Saya mau tanya, telur ceplok ada di meja makan, datang sendiri apa ada yang buat? Ada yang buat. Ayo Pak, Ada yang buat. Bapak telur rebus kali ya? Telur apa Pak? Telur dadar? Dadar, Pak. Dadar kan? Dadar. Pakai bawang merah di situ? Iya, iya. Pakai cabai rawit nggak? Iya. Iya. Datang sendiri apa ada yang masak? Ada yang buat. Ada yang buat. Begitu juga atmosfer suami istri mesti ada yang buat. Nggak bisa. Keharmonisan itu datang sendirinya. Harus dilatih, Pak. Itulah yang firman Tuhan bilang. Bahwa kita harus apa? Berkorban. Karena begitu besar. Kalau saya mengasihi dia, saya harus praktek apa yang Yesus lakukan untuk saya kepada dia. Amin. Itu saya latih Bapak Ibu. Saya nggak ujuk-ujuk. Saya tahu dia banyak kekurangan kok. Bebannya banyak. Iya. Kerjanya sibuk. Kalau saya mau cari-cari masalah, banyak masalah. Iya nggak?
Banyak masalah. Cuman kita mau besarin masalah gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya punya kekurangan gak saya? Punya. Kamu suka cari masalah gak sama saya masalah? Pertanyaannya. Ya kalau lagi ngambek. Ya itu kan normal. Tapi cara menyelesaikannya itu sudah berbeda. Kalau dulu ngambek berapa hari tuh kamu? Iya. Tapi saya perhatikan kamu sekarang udah banyak berubah saya. Bener loh. Bukan kami bilang kami kan tadi kan saya bilang saya 3 tahun ini Pak nggak pernah konflik. Karena tetap ada masalah tapi cara menyelesaikannya itu yang sudah beda, nggak kayak dulu. Nggak ada tuh marahan di tengah guling, udah nggak pernah. Iya, betul nggak? Iya. Saya yang paksa dia, saya nggak boleh gitu. Ya udah saya salah, saya minta maaf. Ya biasanya perempuan ngambek minta diperhatiin ya ibu-ibu ya. Iya dia tuh kalau dulu tuh kalau dia marah ya gue tinggal loh. Saya tinggal loh 3 hari seminggu nggak pulang. Bener kalau dulu tuh siapa lo? Udah untung gue nikahin loh. Dulu begitu loh. Coba bapak-bapak pernah nggak ngomong sendiri di kamar mandi? Kurang ajar tuh bini gue. Di kamar mandi tuh sambil mandi setan tuh orang. Itu mulut tuh kan begitu di hati. Coba kalau jujur deh. Ini bukan ngomong apa ya. Itulah saya dulu gitu loh. Enak aja gue dicuekin. Awas lo ya. Gitu. Ambil mandi itu. Kadang kalau udah kesel. Kepala saya celupin di air. Saya teriak. Sampai begitu dulu. Bener. Orang kalau udah kesel tuh gimana ya. Dia juga begitu. Tapi sekarang udah gak pernah. Karena dilatih tadi. Hei suami-suami kasihilah istrimu. Hormatilah dia ngomong. Solusi yang paling baik bagi saudara yang sudah 50 tahun, yang sudah 25 tahun atau 30 tahun, membangun, itu ada tema sendiri Pak. Membangun komunikasi di dalam rumah tangga. Ada temanya. Karena perceraian terbesar itu, masalah pertamanya adalah komunikasinya udah gak ada. Udah gak bisa nyambung. Kenapa? Banyak luka, saling nuntut. Kalau kamu nggak berubah, gue mau berubah, rugi gue berubah. Udah nggak bisa nyambung loh. Kok kamu ngomong begitu? Coba kita praktek kayak dulu berantem loh. Dia tuh begitu. Ya udah pergi aja coba, betul nggak? Saya pergi nggak pulang dicariin saudara. Iya kalau katanya kamu suruh saya pergi. Oh baik begitu loh kalau dulu. Urat udah mau keluar. Itu jadi tipsnya adalah membangun Pak. Iya. Membangun komunikasi. Gitu. Ingat aja telur dadar. Telur dadar ingat Pak. Gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa ingat telur dadar. Kenapa? Kalau mau suasananya berubah kita yang harus menciptakan. Ya udah saya minta maaf. Kalau mau berantem ya bisa terus itu. Tapi saya udah nggak mau begitu. Saya udah nggak bisa berantem saudara. Rugi. Itu di tesisnya saya juga tulis. Ketika emosi mengalahkan kebenaran akan lebih banyak ruginya. Wah rugi saya. Saya udah capek berantem. Nggak ada untungnya. Hasilnya apa sih? Anak-anak sedih. Cucu-cucu. Masa kakek-kakek timpuk-timpukan bakpao? Buat apa? Kakek-kakek itu kan kalau berantem lucu. Serius loh. Ngambek. Sepatu dibanting itu tetangga saya begitu. Ambil gendong cucu berantem loh sama istrinya. Kasihan cucunya. Masa kita mau begitu? Iya kan? Awas ada ama anjing galak. Masa begitu? Ayo, mau ngomong nggak? Tambahin. Kadang kita depan cucu kan ngejelekin omanya sendiri, betul nggak? Ada loh begitu keluarga. Jangan dekat-dekat oma, tak kamu digigit. Opa aja habis digigit teman. Gawat begitu saudara. Coba kamu. Iya. Yang seringkali muncul masalah itu bisa muncul kalau kita pertahankan ego. Masalah itu muncul kalau kita pertahankan ego. Itu aja. Ego kita tuh lebih tinggi. Gengsi kita lebih tinggi. Harga diri kita lebih tinggi. Daripada harus menyelesaikan masalah, lebih baik saya jaga harga diri saya. Itu sebenarnya awal permasalahannya. Nah, kalau kita belajar untuk mematikan ego, letakkan harga diri kita itu di hadapan Tuhan.
Karena kalau tanpa Tuhan kita nggak akan berharga juga gitu. Karena Tuhanlah kita berharga. Kenapa kita harus tahan harga diri kita sampai kita menghalalkan segala kebenaran yang ada gitu. Sampai kita bisa Kebenaran menyampingkan diri. kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan itu kita kesampingkan. Tapi lebih mempertahankan harga diri. Nah, satu-satunya supaya kita bisa menang adalah belajar untuk matikan daging. Jangan terlalu menjunjung tinggi harga diri, gengsi untuk minta maaf, gengsi untuk duluan, itu nggak akan pernah selesai. Nah itu sebenarnya tipsnya adalah benar-benar rendah hati. Rendah hati, kalau kami berdua nggak rendah hati, nggak akan bisa selesai masalah. Itu aja sih kunci. Tapi waktu kejadian kan susah inget rendah hati itu. Iya, Waktu Kami kejadian. break Pak. Oh. Kami break. kami Oh. udah lakukan Break itu. itu Betul. jeda. Kalau istilah kitab Mazmur tuh sela. Selah. Jadi merenung. 1 Korintus 7 ayat yang kelima bilang kita boleh bahkan diizinkan berpisah tapi untuk sementara waktu untuk berdoa. Itu ayatnya ada. Jadi bukan berpisah selama-lamanya, mau cerai gitu enggak. Kita tuh kadang, ini kayaknya kalau dilanjutin bisa bahaya nih. Bisa rame. Bisa rame nih. Ya, kita jeda dulu ya. Saya di keluar. rumah, Saya keluar. suami pergi. Terus pulang, saya udah doa, saya minta maaf. Dia juga iya. Saya Mama juga doa di rumah. Saya minta. Itu solusinya begitu, Pak. Itu yang saudara jangan ikut-ikut saya ya. Saudara minta hikmah sendiri loh. Itu cara kami mempraktekkan firman tuh begitu supaya kami nggak saling nyakitin. Iya. Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu nggak bisa. Pasti Tidak ribut. jeder. Harus dipanjangin jadinya. Oh harus, Oh. karena kalau nggak dipanjangin saya nggak mau kalah. Saya harus menang. Dia dipukulin Gitu. papanya dari kecil. Saya belajar ngomong tuh dari papa mama saya. Papa mama nggak pernah pukul-pukulan, tapi perkataannya itu beracun, Tajem. tajam, kata-kata binatang, kata-kata kotor. Kalau dia digebukin, saudara tahu kalau di rumah tangga kami dulu, saya ini yang di KDRT berdarah-berdarah. Ini, waduh, bawa pisau loh. Bener Pak, ini garang ini. Mana saya tuh dihajar, wah ngocor saya. Saya cuma bisa, saya tahan saudara, karena saya nggak ada mental untuk begitu. Tapi saya lama-lama ngerti. Dia udah nggak pernah sih sekarang, coba aja kalau sekarang. Dia udah nggak pernah. 10 tahun terakhir sama sekali udah nggak begitu. Saya juga nggak ngomong Pak, karena mulut saya ini beracun kata dia. Jadi saya lebih baik diem. Saya bilang, saya beliin plester mulut kamu deh. Saya pergi Pak. Tapi udah 3 tahun ini kami nggak pernah begitu. Iya. Kalau dulu masih langkah kami pemulihan itu kalau ada apa-apa kami jeda, sela. Tapi Iya. kalau sekarang kami cenderung lebih bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan benar sesuai firman. Jadi ukuran kita tuh firman. Firman Tuhan ngomong apa? Maunya ikut firman. Jadi nggak ada yang rasa kalah gitu. Dua-dua praktek firman. Dan saya bisa akui sih, kamu jujur ya depan jemaat loh. Yang duluan sering minta maaf siapa? Kamu. Nah udah. Ini susah. Karena tuh apa ya, dipendem. Suka lama-lama, kalau suka marahan dia, bingung saya. Sekarang enggak. Tapi dong. karena mamanya itu banyak luka. Mamamu Iya. kali ya, akibat mama ya. Mama itu banyak Bukan nyalain luka. mama sih maksudnya. Tapi karena background keluarga juga ya, mama itu kalau udah digebukin sama papa, sama saya juga digebukin. Kalau mama itu udah ditarik rambutnya, Ditarik dia di jalan ke jalan sampai raya. berdarah-darah, itu saya halangi. Saya anak pertama kan, jadi saya yang halangi. Jadi ketika saya halangi dia, habis juga saya diinjekin di atas gitu. Ditarik juga rambut saya, apa kamu anak kecil ikut campur, pung, dilempar. Jadi itu yang ya udah begitu aja udah dari kecil, jadi kayak biasa gitu, dibanting sana, banting sini, bengep sini gitu. Jadi itulah salah satu membicarakan rumah tangga itu, masalah dalam rumah tangga bukan terjadi setelah menikah. Saya berani counter dengan ayat-ayat saudara dan pengalaman kami. Masalah rumah tangga terjadi jauh sebelum Anda menikah. Orang yang suka bohong, menikah belum bertobat, yang dia bohongi pasangannya pertama kali. Percaya sama saya. Itu firman. Kalau orang belum lahir baru,
belum bertobat, jangan menikah. Karena apa? Itu problem. Mesti ada komitmen covenant keeper. Seiman, seimbang, sepakat. 3 hal ini yang kami nikahkan di gereja. Karena kalau baru nikah sebulan, 2 bulan udah punya pikiran mau cerai, gimana? Waduh, kenapa? Karena dia belum seimbang, Pak. Kenapa yang satu baru bertobat? Apalagi non-covenant. Kalau saya membawa seminar, saya bagi 3. Non-covenant, mid-covenant, sama covenant keeper. Kalau non-covenant, 2-2 belum lahir baru. 2 menikah karena narkoba. Hamil, 2-2 narkoba. Gimana mau covenant? Menikah terpaksa. Baru sebulan sadar dari narkoba. Kok gue nikah sama dia ya? Cerai. Banyak kasus-kasus sudah. Itu kami tangani semua. Itu Pak. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kejawab? Kejawab. Jadi telur dadar ya. Pokoknya telur dadar, ingat. Jawabannya telur dadar. Nanyanya apa? Belum. Jawabnya telur dadar. Belum ada. Yang di onsite mungkin ada yang mau bertanya? Ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa, sharing-sharing. Ya. Mungkin bukan masalah Anda, tapi teman, saudara bisa mewakili kok. Itu. Ada mic? Ada mic nggak? Biasanya kalau udah satu nanya nanti lanjut. Rembet. Saya mau bertanya, bagaimana caranya ngadepin suami yang super egois? Yang egois gitu. Egois apa super? Super egois. Jawabannya Pak. beda itu. Super egois. Egois sekali gitu. Gimana caranya? Boleh ditampilkan slide yang tadi? Yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Nah, coba Ibu baca ini dulu, nanti kita coba kembangkan. Di slide-nya ada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Naik lagi satu. Nah, ini silakan Bu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Oke. Silakan Bu Mega. Iya, di sini dikatakan bahwa hai istri-istri tunduk. Nah, pertama tunduk dulu. Gak gampang ya Bu ya, tunduk sama orang yang egois gitu ya. Nah kemudian tunduk dalam arti kata sikap hati. Kalau tunduk luarnya aja gampang dilihat, tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah ketika kita tunduk dengan sikap hati yang tunduk juga atau tidak gitu ya. Nah tunduk dalam arti kata yang kedua, tunduk dalam kondisi suami punya kekurangan. Tunduk sudah bagian kita di hadapan Tuhan. Suami kekurangannya itu udah bagiannya Tuhan. Paham ya Ibu ya? Kekurangan suami itu adalah bagiannya Tuhan. Yang penting Tuhan aku sudah lakukan ini. Tunduk. Nah kemudian supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Orang yang egois itu adalah orang yang tidak taat kepada firman. Kenapa? Orang yang egois itu adalah orang yang tidak punya kasih. Kenapa saya katakan tidak punya kasih? Karena lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Lebih mempertahankan pendapatnya sendiri daripada pendapat kesepakatan dengan istri. Lebih mementingkan pendapatnya sendiri. Pokoknya dirinya yang benar, dirinya yang oke, dirinya yang hebat. Pokoknya saya itu selfish sekali. Itu orang yang egois. Nah, tapi di sini dikatakan
supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Ibu, lakukan bagian kita sebagai istri. Respon yang benar, sikap hati yang benar. Percayalah, kalau batu ditetesin air terus tes, bolong kok lama-lama. Kita minta terus sama Tuhan, Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah hatinya. Percayalah, apa yang kita serukan itu Tuhan tidak tutup telinga. Tuhan pasti jawab doa kita. Karena kita punya kerinduan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk ini, jika mereka di sini katakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita hidup saleh aja di hadapan Tuhan. Karena ibu, manusia itu nggak bisa kita rubah. Kita itu nggak bisa ngerubah suami kita. Apalagi maaf, puji Tuhan kalau di sini nggak ada. Laki-laki itu nggak bisa digurui, bukan? Nggak bisa yang, udah nggak usah ngajarin saya kamu. Saya tahu apa yang harus saya buat. Seringkali itu kita dengar gitu ya. Dia juga pernah ngomong gitu, Bu. Masalahnya pernah ngomong juga gitu. Udah nggak usah ngajarin saya. Sok-sok rohani kamu, hidupmu aja nggak bener. Itu, sampai sakit telinga saya gitu. Tapi akhirnya saya bertobat di hadapan Tuhan. Percuma saya bawel, percuma saya cerewet gitu ya. Saya duduk di kaki Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan bagianku. Biarlah Tuhan lakukan bagian Tuhan terhadap suami saya. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita nggak mampu. Percuma, kita mau jangkau karakternya untuk berubah hari ini juga nggak bisa. Tapi ingat, ketika kita melihat pasangan kita tidak sempurna, belum tentu dia tidak punya niat hati untuk berubah. Kita nggak pernah tahu hatinya. Siapa tahu hatinya juga dia tahu kekurangan dia dan dia mau sebenarnya berubah tapi tidak mampu. Ada juga yang seperti itu. Biarlah suami kita sedang dalam proses. Dalam prosesnya Tuhan. Tumbuhan itu kalau lagi bertumbuh itu proses kan. Nanti baru berbunga, baru berbuah. Nanti tunggulah buah itu. Buah itu akan muncul dari doa kita sebagai istri. Support kita terhadap dia dengan segala kekurangannya. Itu dari saya, Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, waktu juga yang memisahkan kita. Bersyukur, kami berterima kasih untuk Pak Mervin, Bu Mega yang boleh meluangkan waktunya, memberikan firman Tuhan dan langkah-langkah praktis untuk boleh kami praktekkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Walk the Talk berikutnya nanti bisa ditunggu ditayangkan untuk topik berikutnya yang lebih menarik juga nanti akan ada di pengumuman ketika ibadah nanti. Baik, kita akan tutup Walk the Talk malam ini. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Engkau membukakan bagi kami Tuhan bahwa pernikahan adalah sebuah covenant Tuhan dan bahwa kami bersama dengan pasangan kami atau bahkan ketika kami sendiri pun kami percaya Kau tetap bersama dengan kami Tuhan. Bapak, saat ini biar sungguh kami boleh belajar untuk kami boleh menghargai pasangan kami karena mereka adalah pewaris kasih karunia. Juga Tuhan kami boleh membangun atmosfer Tuhan karena kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya Tuhan. Kami harus dengan sengaja Tuhan. Kami percaya bahwa Kau memampukan kami sebagai pasangan Tuhan untuk kami boleh menjaga api pernikahan itu sampai akhir. Juga Tuhan kami percaya rencana-Mu juga tetap ada Tuhan bagi kami yang single Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetap punya rencana yang indah dan Kau tetap punya rencana untuk kami. Biar Tuhan sungguh dalam apapun kehidupan kami Tuhan, dalam musim kehidupan kami percaya rencana-Mu itu jauh lebih penting dan rencana-Mu Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada rencana kami itu boleh tergenapi Tuhan. Kami boleh melakukannya Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengerjakan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Mervin, berkati Ibu Mega Tuhan.
Kami percaya mereka memberikan hati mereka Tuhan untuk mereka boleh bagikan Tuhan. Kami percaya berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Kau yang menambahkan kepercayaan itu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya anggur yang manis itu Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh jadi contoh Tuhan. Pernikahan yang dijaga apinya Tuhan sampai Tuhan menjemput Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Dengan takut akan Tuhan, Kau yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau kirimkan mereka ke tempat ini untuk memberkati kami. Kami percaya juga biarlah berkat Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Penuh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan sungguh sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya kami bisa terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ini waktunya kami buka hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anggur yang manis turun atas setiap rumah tangga yang ada. Dan kami percaya Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidup kami, bahkan atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yakin dan percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.